Wa kadzalikal qalbu. Demikian juga hati manusia. Manakala dalam jangka 3 hari tidak dikasih asupan makanan pokok berupa ilmu, zikir, kemudian iman, maka hatinya menjadi mati, artinya gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Fadlullah akan memandu acara podcast kali ini, dan alhamdulillah kita kedatangan Bapak Zainal Mustafa. Beliau ini adalah dosen Ma'had Ali Lirboyo dan juga menjadi pengurus Lajnah Bahthul Masail Pondok Pesantren Lirboyo. Ya, langsung saja kita ngobrol. Bapak Zainal, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bapak ini memakai masker safety sekali ya Pak ya, maksudnya menjaga kesehatan sekali Pak ya, menaati perintah juga seperti itu. Dengar-dengar jenengan ini juga ngaji online Pak? Ya berkah corona ini. Oh, berkah corona akhirnya mau mengaji online ya Pak ya. Iya. Berarti jenengan juga mendukung syiar lewat media sosial juga Pak ya? Ya otomatis karena intinya apa ya? Syiar itu kan harus kita lakukan sesuai dengan apa yang mampu dan apa yang bisa. Lah untuk yang saat ini bisa kita lakukan ya dengan cara itu. Wah, satu-satunya cara seperti itu Pak ya. Ya. Ya mungkin kita mau membahas seputar masalah rizki Pak, rizki dari Allah. Mungkin definisi dari rizki itu sendiri apa ya Pak? Rizki nggih. Kalau pengertian rizki menurut yang dipaparkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sana ada yang mengatakan itu ma yanfa. Rizki itu adalah sesuatu yang kita manfaatkan walaupun tidak kita miliki. Semisal saya duduk di kursi ini bukan milik saya, tapi ini saya manfaatkan, berarti ini rizki saya saat ini. Nah ini berbeda dengan pemahaman yang digagas oleh kelompok Mu'tazilah, yang mereka itu punya konsep bahwa rizki itu adalah sesuatu yang dimiliki walaupun tidak dimanfaatkan. Contoh mudah beginilah, misalkan Anda punya uang 1 juta, tapi hari ini yang Anda pakai cuma 10.000. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, rezeki Anda saat ini ya cuma 10.000. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan Pak? Sesuai dengan dimanfaatkan. Oh, dimanfaatkan. Apa yang kita manfaatkan. Iya. Walaupun itu haram. Meskipun itu haram. Ya, misalnya ada pencuri mengambil harta orang lain, itu kita tidak mengatakan itu miliknya pencuri, tapi itu rezeki dia. Tapi rezeki yang haram. Rizki yang haram. Nah, kemudian rezeki itu dalam penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Salam Taufik, bisa dicek di sana, mengatakan bahwa rezeki itu dibagi 2, ada rezeki batin, ada rezeki yang zahir. Karena manusia ini tersusun dari 2 struktur ya, ada struktur zahir, ada struktur batin. Zahir ini membutuhkan, artinya mempunyai kebutuhan primer pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian kalau rezeki batin ya kita butuh iman, butuh ilmu, butuh ma'rifah, butuh yakin, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan batin manusia. Jadi rezeki itu cakupannya luas gitu. Oh, ya. Berarti bentuk dari rizki itu sendiri apa saja Pak? Apakah hanya cenderung ke uang atau hanya materi saja seperti sandang pangan itu sendiri? Apa kita sehat ini juga sebagai rizki Pak? Ya otomatis sehat ini juga bagian dari rizki. Rizki yang batin tadi. Rizki yang zahir. Oh, rizki yang dohir. Kalau rizki yang batin itu? Ya kita ini butuh ilmu, Oh ya. butuh ya. iman. Oh Nah, ya. semacam ya, itu ya, adalah bagian dari rizki batin. Ya. Makanya sebagian ulama itu mengatakan ketika dia mengajar di hadapan para santrinya mengatakan, wahai para hadirin misalkan gitu ya. Iya. Wahai para hadirin, misalkan ada orang sakit, dia tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat selama 3 hari, kira-kira dia bagaimana? Hadirin kan mesti menjawab, nggih, mati kan. Iya. 3 hari nggak makan, nggak minum, kemudian nggak dikasih obat, ya otomatis mati. Kemudian beliau melanjutkan, wa kadzalikal qalbu. Demikian juga hati manusia. Manakala dalam jangka 3 hari tidak dikasih asupan makanan pokok berupa ilmu, zikir, kemudian iman,
maka hatinya menjadi mati, artinya gelap. Sehingga sulit untuk diajak pada kebaikan. Jadi hatinya juga mati seperti Iya, itu mati. ketika 3 hari tidak dikasih ilmu. Ya, tidak makanya dikasih kan zikir. kadang orang itu yang jauh dari majelis zikir dia akan galau. Oh iya. Karena dia sebenarnya ibarat orang itu kelaparan. Oh iya. Hatinya kelaparan. Iya, seperti hatinya itu. kelaparan. Iya. Dan yang saya tahu soal kematian hati ini, ketika hati sudah mati atau hati ini gelap, maka dia tidak akan bisa menerima nasihat, Pak ya. Iya, itu salah satu ciri-cirinya saja. Jadi kan makanya penting juga konsentrasi kita ini jangan hanya ngurusi rezeki dohir, Ya. tapi juga harus memperhatikan rezeki batin. Ya. Ya, kalau masalah setelah rizki, maka upaya kita mencari rizki kan secara dohir seperti kerja ya Pak ya. Nah, kerja itu seringkali dikatakan oleh orang-orang itu mencari rizki seperti itu. Nah, kerja yang baik dan benar itu bagaimana Pak? Ini ada penyempitan makna sebenarnya. Oh, penyempitan mana? Ya. Jadi sebagaimana tadi kita ulas bahwa rezeki itu ada ya luas ya. Misalkan rezeki dohir saja itu adalah sesuatu ya yang bisa membuat tubuh kita ini menjadi sehat. Baik, pokoknya kebutuhan primer baik sandang, pangan dan papan. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan nggak ada kaitannya dengan uang. Yang penting orangnya ada yang dimakan, ada pakaian yang dikenakan untuk menutupi auratnya itu, dan ada tempat pun nggak harus milik kan. Oh iya. Bisa pinjam atau bisa di mana saja loh. Cuma nanti pandangan sosial layak apa tidak misalkan gitu. Nah kemudian mengarah pada apa yang Anda tanyakan tadi, apakah harus untuk bekerja. Nah ini sebenarnya rizki itu menurut para ulama kan ada rizki yang madmun, rizki yang sudah dijamin. Iya. Kemudian ada rizki maksum itu sudah dibagi. Bahkan sebelum kita lahir pun sudah ada catatannya. Itu tidak akan bisa bertambah, tidak akan bisa berkurang. Oh jadi tetap Pak. Tetap. Ya, adapun kok kita menyaksikan mereka itu yang nggak kerja, nggak punya uang, kemudian yang kerjanya rajin, penghasilannya banyak. Nah itu andaikan wacana semacam itu tidak fair. Sebab kita juga menyaksikan banyak orang yang bekerja tapi tidak kaya-kaya. Oh iya. Juga kita menyaksikan orang yang santai-santai tapi kaya. Oh, iya. Jadi itu istiqra, andaikan dalam pelajaran istiqra yang nakis. Oh iya. Iya. Kemudian setelah kerja yang seperti itu, berarti kerja itu juga tidak menjamin kita akan kaya. Kita akan, ya diartikan rezeki itu bukan hanya materi seperti tadi kan, berarti tawakal. Nah sekarang, kita tawakal itu bentuk tawakal dan juga pengertiannya itu bagaimana Pak? Tawakal itu kalau kita baca ya dalam beberapa keterangan para ulama mengatakan bahwa tawakal itu min af'alil qalbi, jadi termasuk perbuatan hati. Sebenarnya nggak ada hubungannya tawakal dengan kerja, itu nggak ada. Bisa saja orang itu kerja tapi hatinya tawakal, bisa saja orang itu tidak kerja tapi hatinya tidak tawakal. Nah, kuncinya tawakal itu adalah dia itu untuk mengharapkan sesuatu yang dia butuhkan, tidak tergantung pada sebab. Misalkan kalau dia pengen kuat itu dia tidak berharap pada makanan, tapi berharap pada zat yang memberi makanan. Sehingga masalah datangnya kekuatan itu dari mana, dia hatinya tidak terpaut, tidak harus makan itu tidak. Nah, misalkan dia pengen pengen sehat, ya tidak terpaut pada obat. Cuma berarti Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kesimpulannya seperti itu Pak? Iya. Apa bagaimana? Iya. Betul seperti itu, bahwa Allah Ta'ala itu menjamin apa yang kita butuhkan, bukan apa yang menjadi keinginan manusia ya. Cuma begini, di dalam kitab Minhaj itu Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa orang itu kan sebenarnya kita datang di dunia ini kan hanya sebagai pendatang. Kewajiban kita sebenarnya cuma satu, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Nah, untuk keperluan yang kita butuhkan sudah dijamin semua.
Logikanya begini, ada anak itu punya kewajiban sekolah. Iya. Ya pokoknya dia berangkat sekolah aja, nggak usah mikir biaya. Biaya orang tuanya. Orang yang tua kan, nanggung. Oh. yang nyuruh orang tua. Iya. Lah kita ini nyuruh ibadah Allah Ta'ala. Iya. Maka segala kebutuhan ibadah sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Disiapkan oleh Allah. Karena tugas kita hanya untuk beribadah. Untuk beribadah.